Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah manajemen perpustakaan. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan salah satu perangkat lunak atau software yang digunakan dalam sistem otomasi perpustakaan yang disebut sebagai SLIMS atau Senayan Library Management System. SLIMS sendiri merupakan salah satu aplikasi yang sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sampai saat ini selalu diupdate secara berkala, di mana pada tahun 2021 ini sudah ada versi sampai ke 9 atau disebut sebagai versi Boolean. Nah, SLIMS berikut adalah tampilan yang paling banyak digunakan. Pada dasarnya aplikasi ini banyak sekali digunakan di lingkungan perpustakaan, apakah itu perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, ataupun perpustakaan sekolah dan perpustakaan jenis lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa SLIMS ini merupakan salah satu aplikasi yang disediakan secara gratis atau sifatnya open source, dan kita bisa mengunduhnya secara gratis. Perpustakaan tidak mengeluarkan anggaran yang besar untuk melakukan atau menerapkan perangkat lunak ini sebagai sistem otomasi yang diterapkan di perpustakaan masing-masing. Nah, ini adalah tampilan dari Senayan yang sudah ada di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Ini adalah tampilan umumnya, lalu ini adalah tampilan katalog online yang biasa kita sebut sebagai Online Public Access Cataloging atau OPAC. Nah, pada OPAC sendiri, dia fungsinya kurang lebih sama seperti katalog kartu, di mana pada katalog kartu kita melakukan penelusuran berdasarkan beberapa aspek, misalnya pengarang, judul, atau subjek. Namun pada Senayan sendiri atau dengan sistem otomasi perpustakaan secara umum, ini lebih mempermudah pemustaka dalam melakukan penelusuran. Kita dapat menambahkan judul, pengarang, subjek, atau kombinasi di antaranya. Sedangkan pada katalog kartu tidak bisa dilakukan dengan kombinasi. Nah, sini saya contohkan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, menelusuri koleksi misalnya dengan tema atau dengan subjek administrasi pendidikan. Nanti akan membawa kita pada halaman seperti ini, di mana ini menunjukkan subjek atau bahan pustaka yang cenderung mendekati subjek yang kita pilih. Administrasi pendidikan, apakah itu subjek, judul, penerbit, pengarang, dan lain sebagainya. Jadi titik aksesnya atau akses poinnya sangat banyak jika kita menggunakan sistem otomasi perpustakaan ini. Nah, jika kita buka, dia akan menampilkan deskripsi bibliografis sebuah koleksi atau sebuah bahan pustaka. Di sini kalau di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan, ini menampilkan sedikit deskripsi atau gambaran umum dari buku yang kita buka, lalu ada deskripsi informasi bibliografisnya, mulai dari siapa pengarangnya, edisi berapa, bahasanya bagaimana, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Bahkan di sini juga ditampilkan daftar isi, sehingga mempermudah kita mengetahui apakah koleksi ini cocok dengan yang kita cari atau tidak. Dan terakhir juga ada informasi tentang ketersediaan dari sebuah koleksi. Jadi ini sangat mempermudah pemustaka jika sudah menerapkan perpustakaannya, sudah menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Nah, sekarang kita melihat, saya akan menunjukkan bagaimana tampilan Senayan atau Senayan Library Management System atau SLIMS ini dari segi adminnya. Di sini saya sudah punya versi ke-8 atau versi Akasia. Saya namakan perpustakaan saya dengan Widura Pustaka, perpustakaan SD prestasi unggul. Ini adalah tampilan defaultnya atau tampilan awal dari Senayan Library Management System versi ke-8 atau Akasia namanya. Nah, di sini ada beberapa menu dan kita akan coba masuk sebagai pustakawan atau sebagai admin di sini. Nah, ini adalah menu adminnya. Ada beberapa menu di sini, ada online public access katalognya atau pencarian seperti tadi. Lalu ada menu bibliografi, di mana menu bibliografi ini lebih kepada bagaimana
koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Misalnya menambahkan satu koleksi baru, pustakawan tinggal mengisikan di sini metadatanya atau informasi bibliografisnya. Sehingga ini akan sangat menghemat kegiatan pengelolaan perpustakaan, lebih efisien lagi. Tidak perlu dilakukan inventarisasi secara konvensional melalui buku induk. Tinggal di sini sudah merupakan bagian dari proses atau kegiatan inventarisasi. Lalu pada menu bibliografi juga memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan pencetakan. Misalnya ada pencetakan label buku di sini. Saya contohkan ada 2 buku di sini. Jika kita buka, pustakawan itu tidak perlu lagi membuat secara konvensional, tapi sudah ada dibantu dengan sistem otomasi ini. Jadi tinggal label buku ini tinggal dicetak dan ditempelkan di punggung buku. Hal yang sama pada menu bibliografi ini juga bisa kita lihat dari mencetak, misalnya ada barcode. Apabila perpustakaan sekolah yang kita kelola itu sudah ada atau punya dana untuk pengadaan barcode reader, itu bisa dilakukan pencetakan barcode. Sehingga setiap bahan pustaka ada kelengkapan baru, yaitu barcode eksemplar, sehingga nanti bisa mempermudah proses sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian. Nah, salah satu contoh lainnya di sini saya tunjukkan ada menu untuk mencetak katalog. Ini dibutuhkan apabila perpustakaan juga ingin memanfaatkan atau ingin menggunakan katalog kartu sebagai bagian dari alat penelusuran yang ada di perpustakaan, selain dari online public access katalog yang sudah disediakan dari aplikasi ini. Nah, sehingga di sini tinggal mencetak atau print saja katalog yang sudah disediakan dari Senayan ini sesuai dengan metadata atau informasi bibliografis yang sudah kita isikan pada tahapan sebelumnya. Lalu di sini ada beberapa menu lagi, ada menu sirkulasi. Jadi memang kalau salah satu kelebihan dari sistem otomasi perpustakaan secara umum, dia akan memudahkan proses sirkulasi sehingga bila mana kita ingin melakukan transaksi peminjaman ataupun pengembalian, itu tidak memakan waktu yang lama dibandingkan dengan cara yang tradisional atau konvensional. Nah, saya contohkan di sini kita tinggal menambahkan ID anggotanya saja. Misalnya saya sudah punya satu ID anggota 0001, lalu mulai transaksi. Nah, di sini ada keterangan pinjaman saat ini, berarti dia belum ada peminjaman. Lalu jika anggota dengan ID 0001 ini ingin melakukan peminjaman, tinggal menambahkan pada menu peminjaman kode eksemplar atau kode barcode yang sudah dimiliki oleh bahan pustaka yang ingin dipinjam. Misalnya saya punya dengan kode 0001 _PB _2021, di mana ini adalah buku manajemen perpustakaan. Tinggal diklik pinjam, otomatis dia sudah akan mengatur, mengidentifikasi judul buku yang bersangkutan, kapan tanggal pinjamnya, dan kapan tanggal harus kembali. Dan tinggal dipilih menu selesai transaksi. Dengan demikian, transaksi sudah selesai dilakukan. Berbeda dengan sistem konvensional, di mana tenaga perpustakaan harus melakukan pencatatan pada buku peminjaman dan lain sebagainya, yang tentunya dengan adanya sistem otomasi ini akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam proses sirkulasi. Selain itu juga ada beberapa menu, misalnya mengatur keanggotaan. Lalu ada salah satu menu yang saya soroti adalah menu pelaporan. Nah, pelaporan ini merupakan bagian dari kegiatan sirkulasi di perpustakaan, di mana pada jangka waktu tertentu, tenaga perpustakaan mereka wajib melaporkan bagaimana statistik yang terjadi di perpustakaan, apakah itu peminjaman, pengembalian, ataupun jumlah koleksi berdasarkan nomor klasifikasi dan lain sebagainya. Jadi bisa dibuka menu-menu ini yang sudah disediakan pada aplikasi Senayan ini. Jadi aplikasi Senayan ini akan sangat mempermudah pemustaka
untuk melakukan penelusuran melalui katalog seperti yang sudah didemonstrasikan sebelumnya. Tinggal dituliskan kata kunci dari sini, termasuk memudahkan pustakawan atau tenaga perpustakaan dalam mengelola beberapa kegiatan yang ada di perpustakaan, misalnya kegiatan-kegiatan yang fokus pada pengolahan. Ini bisa sangat terbantu dengan kegiatan diintegrasikan dengan sistem otomasi perpustakaan ini. Nah, ini adalah gambaran secara umum atau gambaran ringkas dari aplikasi Senayan Library Management System atau SLIMS. Teman-teman mahasiswa dapat melakukan instalasi ini secara mandiri. Panduannya sudah saya sediakan pada deskripsi pada video ini. Lalu jika ingin mengetahui bagaimana perangkat lunak yang lain, juga dapat membaca modul yang sudah disediakan pada mata kuliah ini. Sekian video pembelajaran pada pengenalan Senayan Library Management System pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.